Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, nama saya adalah Rizky Hayun Sormin. Saya adalah dosen pada program studi Sistem Informasi di Stikom Tunas Bangsa. Video ini saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran saya, yaitu dengan teknik TIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment di mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu semester 2, yaitu Bahasa Inggris 2 dengan bobot 2 SKS. Sebelum menjelaskan lebih tentang teknik pengajaran yang akan saya bawakan, sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat daripada mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini, luaran yang diharapkan, serta metode pengajaran yang berlangsung selama proses belajar. Bahasa Inggris 2 ini merupakan mata kuliah wajib yang ada pada kurikulum institusi program studi di setiap semesternya. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang tata bahasa Inggris secara umum kepada mahasiswa. Fokus utamanya adalah pengenalan dan penggunaan bagian-bagian dasar dari tata bahasa seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan struktur kalimat dasar. Dengan mengambil mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa juga mampu cara menghindari dan memperbaiki kesalahan umum dalam penggunaan tata bahasa Inggris, memahami bentuk serta menguasai tipe pola dari topik secara sederhana. Pada mata kuliah ini, capaian yang akan diharapkan itu ada 4. Yang pertama, menguasai tata bahasa dan kosakata dalam bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi lisan dan tulisan baik real maupun di sosial media. Yang kedua, menguasai teori dasar dalam melakukan komunikasi lisan dan tulisan. Yang ketiga, mampu menyusun kalimat sederhana menggunakan struktur tata bahasa yang benar. Yang keempat, mampu menerapkan keahlian bahasa Inggris dan memanfaatkan bidang teknologi ilmu komputer untuk pokok bahasan yang mengarah pada berkomunikasi dalam konteks yang berkaitan dengan keilmuannya. Berdasarkan capaian lulusan yang diharapkan pada program studi Sistem Informasi, dari capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan kepada capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan oleh mata kuliah atau CPMK. Sehingga di sini harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh program studi. Dan hal yang harus dikerjakan dalam pencapaian tersebut, mahasiswa diberikan topik terkait selama 14 kali pertemuan, di mana pertemuan perkuliahan secara kontekstual interaction atau tatap muka 1 kali atau 1 hari itu 2 kali 50 menit durasinya atau selama 100 menit. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasannya adalah yang pertama, kesepakatan kontrak kuliah di awal pertemuan, yang kedua pronouns atau the tense, yang ketiga present perfect tense, yang keempat reported speech, yang kelima the modality, yang keenam preposition passive and active voice, yang ketujuh suppose and take questions, yang kedelapan it, there, and gerund awal, yang kesembilan gerund infinitive continue, yang ke-10 verb in various tense, yang ke-11 adverb adjective, yang ke-12 conditional sentence, ke-13 subjunction, dan yang ke-14 presentation before mid and final term. Untuk buku referensi yang saya gunakan adalah General English Module for Internal Use, Understanding and Using English Grammar by Pearson. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran di IA itu seperti apa. Yang pertama, delivery. Delivery itu bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa di kelas, yang mana ada 2 teknik yang saya gunakan, yaitu collaborative learning yang berupa diskusi dan simulasi. Teknik yang kedua setelah delivery, I, interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung, yang saya lakukan di dalam kelas secara communicative learning dan juga 2 arah.
Mahasiswa selalu saya dorong dan saya motivasi untuk mampu mengajukan pertanyaan apabila terdapat materi yang kurang jelas ataupun tidak dimengerti pada saat penyampaian, dan memotivasi mahasiswa untuk mampu memberikan opini ataupun pendapat mengenai topik-topik terkini yang telah dihadapi. Teknik berikutnya ialah yang ketiga, assessment, yaitu penilaian. Dalam menilai mahasiswa di mata kuliah bahasa Inggris ini, saya selalu mengawali dengan menjelaskan kontrak kuliah di pertemuan perdana yang telah disepakati bersama. Kontrak kuliah ini juga mencakup bobot penilaian yang saya gunakan sehingga mahasiswa mengetahui secara transparan bagaimana saya menilai mahasiswa selama perkuliahan, dan diharapkan mahasiswa mampu mendapatkan nilai yang baik di akhir perkuliahan dengan menggunakan strategi yang tepat. Berikut adalah penjelasan daripada contoh skema penilaian saya yang saya berikan kepada mahasiswa. Sebelum memulai pembelajaran mata kuliah ini, saya telah memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai poin-poin penting apa saja yang menjadi penilaian awal hingga akhir perkuliahan. Secara garis besar, penilaian ini meliputi yang pertama, kehadiran 10%, tugas 20%, kuis atau formatif 20%, UTS atau ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir ujian akhir semester 30%, dan total keseluruhannya ialah 100%. Selain itu, pada rencana pembelajaran studi atau RPS juga ada dituliskan masing-masing bobot daripada tiap pertemuan dengan penjelasan sebelum UTS atau pertemuan 1 sampai dengan 6. Pertemuan 6 memiliki bobot penilaian 7%, dan pertemuan 7 memiliki bobot penilaian 8%. Selanjutnya sebelum UAS pada pertemuan 8 sampai 9 memiliki bobot penilaian masing-masing 7%, dan pertemuan 10 bobot penilaian 8%, serta pertemuan 11 hingga pertemuan 14 memiliki bobot masing-masing 7%, hingga totalnya secara keseluruhan 100%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah ini, yaitu dengan topik pembahasan passive and active voice pada pertemuan 5 secara real time. Selamat menyaksikan. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you this morning? I'm fine. How are you? I'm pretty well too. Thank you for asking. Okay, today's topic we talk about the new topic, but still also define of our last topic before we started our lesson today. Let us pray to Almighty God. Okay, let's pray together. Okay, finish. Okay, well, before I continue our topic today, I want to review the last topic. Do you know what is the meaning, the definition of active? Who do you know? Who do you know? Yeah, you do. Something I know about active and passive is simple. Okay, first off, boy, can Okay. you please stand? Yeah. My name is Michael, and something that I know about passive and active voice is simple like. The first one, active. Okay, active voice is something the subject is doing the action. So the subject doing the action, but in the passive voice, it's the subject, I don't know, recognize action, something like that. Okay, reaction. Yes, the subject is recognize, just something like that. I don't really know, but that's something I know about activity. That's what it's going to be. Yeah. Yes. You're doing well. Give Michael applause. Any else? Ada lagi? The definition of active. Just we play and study. Iya, main sambil belajar. Don't be shy with me. Any
give the definition review of active. Active and passive. Voice. As we are known that in English, the sentence is, we have two sentences of English, verbal and nominal. Nah, do you know about that? Yes, of course, ya kan. Udah tahu lah pasti kan yang namanya si kalimat dalam bahasa Inggris itu ada dua. Dia active and passive di verbal and nominal. Oke, kalau aktifnya, microactive means it is the active is defined with the subject doing action. Yes. Oke. Kalau di pasif defined with the object, I mean the subject not doing the action but in the action. Is it right? Yeah. Okay. We have the form of active. Let me know. Oke. Jadi untuk formula aktif itu kita kan tahu bahwasannya so much tenses explanation, so much tense, ya. How many tenses that you ever know before? 16. Yang pernah kalian ketahui dan ada? Sudah ada? Oke. Ada 5, ada 16. In general, we have a 16. Yes, but the focus of the tense is 5 tense, only 5. Hanya ada 5 aja. Nah, kenapa? Yang di sini kan ada 3. Yang utama, ya. Yang utama ada si present, sini past, sini future. Yes. Nah, mereka ini dibalut sama yang namanya continuous dan perfect. Nah, makanya jadinya 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kemudian mereka ini kenapa bisa jadi 16? Iya. It's because past, continuous, present, simple past, continuous tense, simple past, future, continuous tense, past, perfect, continuous tense. Ya, itulah it makes the tense active 16 tenses. Nah, itulah kenapa dia bisa jadi 16. So, in active, tense active, there is primary of the verb. You know? Primary verb active. Ada first one be, and then do, and then have, and then ya only 3, right? Kenapa miskin? Present, past, future. Oh ada 3 miskin ya? Inilah primary-nya. Ada be, ada do, ada have. Makanya ada to be, to do, to have. Di mana mis? Kemudian apa lagi? Ada yang namanya modal. Modal of verb. Siapa itu? Yes, ada can, ada must, ada may, ada shall. Nah, dia nggak pakai to lagi, tapi mereka seperti ini. Apa itu modal? What is the meaning of modal? Oh, ada modal. Kata kerja, something like that. And I think it is for X dulu. Ada apa juga tuh? Is the
Auxiliary. Yeah. So, before we know the active and passive voice, we have to know what is the active first. If we don't know the active first, we don't have to be able to change passive into the passive voice. Jadi kalau kita nggak tahu dia aktifnya itu apa, sampai kapanpun nggak akan bisa gantikan pasif. Bisa? Oke. Nah, udah tahu ya bentuk-bentuknya dari si aktif ya. Adanya si subjek udah jelas. Mau bentuk tentisnya itu apa ya? Terserah gitu ya kan, nggak masalah untuk tentisnya apa. Gitu ya. Tapi yang penting yang paling utama ada si subjek. Makanya artinya dianya faktual. Kemudian subjeknya doing action. Kemudian apa lagi? Main verbnya ada. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia SPOK-nya jelas gitu ya kan. Oke, masuk dia ke yang namanya si pasif. Apa itu pasif? Nah, di sini ada namanya understanding sentence structure. Learning objeknya apa ini, Miss? Definitionnya gimana ini, Miss? The use of active and passive-nya bagaimana? Summary-nya apa lagi? Kemudian ada yang namanya practice and reflection. Nanti at the end of our topic, pas di topik terakhir, gitu ya. Okay, now this is the end of our explanation of our topic. Can you guys have a question? Please raise your hand. Yeah, Tapan. Excuse me, Miss. Yeah. I would like to ask about what are the regulation for converting an active sentence into a passive sentence? All right. Very good questions. Anyone else? Yes. My name is Andrea Patama, and I want to ask you something about active and passive voice. We know active and passive voice is very subject and therefore object. Yes, difficult subject. How about the use of passive and active voice? In daily use. Yes, is that useful Uh-huh. or something else? Okay. Thank you. Any else? I want to ask something about before that we talk about the 60 sentence. So does 60 tenses affect how we write or talk about active voice or passive voice? The effect of tenses to active and passive voice. Okay. The effect of the tense Yeah. active into passive voice. Give them applause. Okay. Anyone else for answer all of your friends' questions? Do you want to answer? Siapa yang mau? Kita jawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Ada yang mau? Ada yang mau jawab? Gak ada. We don't know because we don't know. Oh, okay. Okay. I will give the simple explanation. Okay. Kan tadi kita udah berbicara sebelumnya tentang si akhir itu bagaimana gitu ya, dan bagaimana cara menggantinya, gitu ya. Comparingnya itu bagaimana seperti itu ya. Nah, cara mengcompare-nya itu seperti ini. Contoh, misalnya ada si comparing active and passive voice. We have to know first the active voice. Kita menggunakannya active voice-nya itu dalam bentuk present kah, bentuk past tense kah, atau bentuk yang future. Itu yang pertama. Oke, jadi yang namanya passive voice ada dia keyword-nya, tips-nya. Ada yang tahu? Siapa? Home. Tahu home? Bentuknya. Iya, bentuknya apa kemarin? Yang lalu? Oke, good. Ada si subject, ya kan? Tapi yang awalnya dia the first object is become a subject, ya kan? Awalnya dianya sebagai objek, tapi karena di pasif dia sebagai subject. Very good. Next, the plus. Kemudian apa lagi? Formnya? To be, ya ada tuh to be-nya. Jangan pernah lupa, don't forget to use the to be in passive voice. Oke, apa lagi? Objek complement itu benar, objek atau complement. So here we have to write down what
Kan gitu ya. Oke, let us brainstorm. Follow, repeat after me. Okay, repeat after me. Repeat after me. This is short. This is tall. Where is your left hand? Where is your right hand? It is my left hand. It is my right hand. Okay, wake up, guys. Let's wake up, guys. Okay, thank you very much for today. Okay, next. The question from in daily, ya. Oke, perhatikan tadi kan, di sini ada peletakannya yang kita sebutkan tadi, bahwasannya di kapan kita menggunakannya, bisa nggak kita gunakan passive voice dalam rutin keseharian? Tentu saja bisa. Yang penting apa aja duluan yang kita tahu sih, aktifnya dulu, baru pasifnya itu siapa? Transferan dari orang yang mengatakan. Jadi it means these sentences are shown by someone if someone say as the action in active and transferred by someone say in passive. Jadi, benar? Iya. Oke, terjawab. Ada lagi kira-kira? Mike, yang terakhir ya. Iya, si Mike. Si Mike itu jawab pertanyaannya bagaimana dianya tensis itu berdampak, efeknya. Ada nggak efeknya? Itu ya. Efeknya itu bagaimana? Nah, kalau dulu ya si bentuknya, formnya. Tadi udah tahu subjeknya yang tadinya di depan aktif, sekarang dianya udah jadi di belakang. Oke. Peletakannya benar nggak? Pas nggak kira-kira? Udah pas. Kemudian apa lagi plusnya? Tambahannya ada yes, by what? Oleh siapa dia perkataannya? Makanya don't change the active tense first. Ya, jangan pernah ganti aktifnya itu yang pertama. Jangan diganti. Ini aja. Ya. Oke, how to change from active to passive? Move object to subject position. Use correct form of the verb to be. Intinya yang namanya pasti pakainya to be. Kemudian gunakan lapas participle. Yang tadinya dianya present gantinya ke past participle. Jangan lupa pakai to be-nya. Jangan hilangkan si ciri dari presentnya tadi. Kalau kita menggantikan ciri berarti kita bukan copy that note. Kan kita copy dianya, melainkan kita udah ganti kalimatnya udah berbeda. Nanti ujung-ujungnya bukan aktif, bukan pasif ujungnya, tapi tetap aktif, cuma dengan tense yang berbeda. Misalnya kita mau menggunakan tense itu yang di kalimat aktif menjadi tense itu tapi di kalimat pasif, itu kan? Iya. Jadi jangan sudah dia digunakan. Nah ini ada summary ya, ringkasan aktif itu dia subjek das. Intinya itu dianya. Kamu masa lupa? Kamu bisa lupa dengan ketujuh subjek? Mungkin. Nah, kalau dia ke pasif bisa digantikan si semua 7 subjek menjadi objek karena dianya nggak ada yang namanya si subjek lagi. Subjeknya siapa? Namanya dia reaction. Gitu. Dia yang nerima aksinya. Kan gitu ya. By siapa? Doing by what? Siapa yang who's doing that? Siapa yang menggunakan dengan baik tindakan itu? Subjek. Tapi si subjek lah yang dikenai pekerjaannya. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ya. Di sini kenapa Miss bilang yang ketiganya itu choose voice depending on clarity, focus, and formality. Perhatikan tadi kan dibilang berkaitan pertanyaan si Satria sama si Michael. Bagaimana sih efeknya itu? Kalian harus correction. Correction siapa? The action. Inactive.
kita koreksi lagi di kalimat aktif dia itu mengutarakan apa? Oh ini dia berarti mengutarakan dia working. Ada yang dilakukannya, sedang melakukannya. Kapan itu? Sudah lalu. Berarti tense-nya itu adalah bentuk aktif. Kenapa? Karena dia sendiri yang mendemonstrasikan, show us-kan, menunjukkan bahwasannya dia melakukan sesuatu kapan? Kemarin. Jadi kita copy lah kalimat dia itu, tapi dengan menggunakan si pasif, bukan si aktif. Nggak dia lagi yang mengutarakan. Jadi wujudnya direct ya, indirect, bukan direct. Bisa? Ada lagi? Past participle is verb 3. Iya. Iya. Tentu saja sih past participle verb 3. Makanya yang namanya verb 1, verb 2, verb 3. Ini nggak pernah buat dia verb 3 di sini. Kenapa? Contoh misalnya kalian kenal Indro itu misalnya namanya itu adalah bukan Indro tapi Sutoyo misalnya. Tapi kita familiarnya Indro. Benar ya? Familiar mana? Verb 3. Formalnya apa? Past participle. Nah, di sini kenapa ada past participle? Karena di verb 3 ini dua dianya. Ada present participle, past participle. Kalau yang past dianya itulah dia kembar tapi beda sama infinitive, regular dan irregular. Kalau dia verb 2-nya regular, otomatis verb 3 atau past participle-nya pasti regular. Kalau dia verb keduanya itu irregular, nggak beraturan, verb ketiganya pasti irregular. Bisa diterima? Okay, thank you for your asking. Okay, this is the end of our topic, and look at our slide. There are instructions to convert the following active and sentence. It is for your task assessment. Yeah, task assignment. We will correct together in 2 next week. Okay, 2 minggu setelahnya. As I say, great works are from our courage to think beyond the usual. Jadi maksudnya itu adalah jangan pernah apa itu kerjaan yang paling, maksudnya tugas yang paling utama, yang paling terbaik itu adalah datang dari kemauan kita, ya, kemauan pikiran kita untuk belajar lebih luas lagi dari yang biasanya, ya. Jadi yang dinamakan dengan nggak boleh berpikir biasa-biasa, ayo udahlah aku bikin biasa-biasa aja, jangan. Okay, thank you for your coming. See you next week. I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton cuplikan videonya. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim penilai Cerdos dan seluruh pihak yang mendukung proses ini. Semoga apa yang saya sampaikan mencerminkan dedikasi dan integritas saya sebagai pengajar dan sekaligus pendidik di perguruan tinggi, serta memiliki tanggung jawab yang patuh akan norma-norma yang ada. Demikian video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.